Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyatuha talibat, rahimani wa rahmakunallah, la'allakunna fi sihatin wa afiyah, wa adamallahu alaikunna hataini an-ni'matain. Amin. Baik, kita di pelajaran sirah. Alhamdulillah kemarin terakhir kita telah menyelesaikan sirah sahabat Nusaybah. Nah, sekarang kita masuk ke sirah sahabat baru. Ini di halaman 79. Baik, silahkan disiapkan 79. Yaitu yang akan kita baca adalah sahabat perempuan yang mulia Ramlah bintu Abi Sufyan, sahabiyah mulia Ramlah bintu Abi Sufyan, putrinya ya, salah satu pembesar Quraisy yaitu Abu Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan. Ada satu kalimat dari para sejarawan, Ummu Habibah atharatillah wa rasulahu ala ma siwahuma wa karihat an ta'uda lil kufri kama yakrahul mar'u an yuqdhafa finnar. Ummu Habibah ini kunyah beliau, kunyahnya Ramlah ya. Ummu Habibah, beliau adalah sosok yang lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dan beliau adalah sosok yang benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana seseorang itu benci untuk dilemparkan ke api neraka. Ini satu potret terpenting dari sirah beliau. Ini satu hal yang sangat menonjol dari sirah beliau, yaitu tentang kekokohan ya, beliau di dalam mempertahankan keimanan ya, sampai digambarkan seperti ini. Tentu seseorang itu tidak mau ya, seseorang itu benci untuk dilempar ke dalam neraka, ke dalam api ya. Nah, begitulah kebencian Ramlah untuk kembali kepada kekufuran. Baik. Kita baca, maka yakhturu bi bali Abi Sufyan ibni Harbin anna fi husni ahadin min Quraisyin an yakhruja ala sultani. Tidak pernah terbetik ya, tidak pernah terbetik di pikiran atau di benaknya Abu Sufyan bin Harb bahwa di dalam kapasitas atau kemampuan seseorang dari Quraisy, dari suku Quraisy, itu bisa membuat bisa sampai membuat seseorang begini ya, tidak pernah terbetik dalam benak Abu Sufyan bin Harb bahwa ya, dalam kemampuan salah seorang dari suku Quraisy itu bisa sampai keluar dari kekuasaannya. Ada yang berani keluar dari kekuasaan beliau. Tidak pernah terbetik dalam benak Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan adalah sosok ya, kepala ya, yang sangat disegani, ya, sangat dihormati ya, di masa jahiliyah. Au yukhalifahu fi amrin dzalik, atau ya, tidak pernah terbetik dalam benak beliau ya, ada seorang yang menyelisih beliau dalam perkara yang penting, fi amrin dzalik, bahwa sayyidu Makkah al-muta' ya,
Dia, ya, Abu Sufyan adalah Sayyidu Makkah, salah satu tuan, ya, pembesar di kota Mekah yang ditaati. Wa za'imuha alladhi tadinu lahu bil wala, ya, salah satu zaim, tokoh, ya, kepala, alladhi tadin, ya, yang orang-orang itu tunduk, lahu bil wala, dengan loyal, tunduk secara loyal, tidak terpaksa, tidak takut. Ini betul-betul pemimpin, ya, yang karismatik, yang luar biasa di masa jahiliyah pada saat itu. Namun apa? Lakinna ibnatahu Ramlah al-Mukannah bi Ummi Habibah. Namun putrinya sendiri Ramlah al-Mukannah yang punya sebutan apa? Nama kunyah Ummu Habibah qad baddadat hadha az-za'ma. Beliau putrinya sendiri telah baddadat, abtalat, telah membatalkan, ya, hadha az-za'ma, ya, prasangka ini. Wadzalika hina kafarat bi alihati abiha. Dan itu terjadi tatkala putrinya ini kufur, ya, terhadap tuhan-tuhan bapaknya, yaitu para berhala, ya, yang diyakini oleh kaum musyrikin Mekah pada saat itu. Tatkala putrinya kufur terhadap tuhan-tuhan, ya, berhala-berhala bapaknya, dan dia beriman, juga suaminya Ubaidullah ibnu Jahshin, ini saudaranya Abdullah bin Jahash, beriman kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa saddaqat bi risalati nabiyhi Muhammad ibn Abdullah, dan membenarkan kerasulan nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hawala Abu Sufyan bi kulli ma utiya min satwatin wa ba'sin. Abu Sufyan telah hawala, berusaha, bi kulli ma utiya, dengan segenap apa yang dia miliki, apa yang diberikan, dikaruniakan kepadanya, apa yang dia miliki, berupa satwah, kekuasaan, wa ba'sin, kekuatan. Abu Sufyan telah berusaha an yarudda, ya, untuk mengembalikan putrinya dan suami putrinya, ila dinihi wa dini abaihi, kembali ke agamanya semula, agamanya nenek moyangnya, yaitu mekanisme menyembah berhala, musyrikan. Falam yuflih, namun dia pun tidak bisa. Li'anna al-iman alladhi rasakha fi qalbi Ramlah kana a'maqa min an taqtali'ahu a'asiru Abi Sufyan. Karena keimanan yang telah kokoh menancap pada hati Ramlah, kana a'maq, ternyata lebih dalam, karena a'maq, lebih mendalam, sehingga min antaqtalihu asiru Abi Sufyan, sehingga asir ada catatan di situ, jamu i'sar wa huwa rihun syadidah tartafi'u bi turabil ardi wa miyahil bahr, ya, ya, angin torpedo barangkali, ya. Ya, maksudnya di sini adalah apa ya, tekanan mungkin, ya. Sehingga tekanan Abu Sufyan kepadanya tidaklah, ya, mampu menerjang keimanannya Ramlah yang tertancap, ya, secara kuat di dalam hatinya. Wa athbata min an yuza'zi'ahu ghadabuhu, ya,
keimanan Ramlah lebih kokoh sehingga min an yuzazi'ahu, sehingga kemarahan, ya, murkanya Abu Sufyan, murkanya bapaknya tidak bisa yuzazi'ahu, mengobrak-abrik keimanan tersebut. Baik. Kita ambil dua faedah dari sini. Yang pertama, la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq walau kana al makhluq abawai. La ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq walau kana al makhluq abawaina. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang khaliq, meskipun makhluk itu adalah kedua orang tua kita. Ini sudah jelas dijelaskan dalam surat Luqman. Ya. Yang kedua, al-bala wal imtihan ala man tamassaka bid-din. Al-bala wal imtihan ala man tamassaka bid-din al-islami, bisyariatil islami. Ujian, cobaan akan terus ada, lazim ada untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syariat Islam yang murni. Ini sejak dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat apa itu? Lupa saya. Amin. Hasiban nas yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yaqulu amanna billahi. Ayatnya gimana itu? Intinya ayat yang menjelaskan itu, orang yang beriman itu jangan sampai menyangka kemudian dia bebas, tidak ada ujian di dunia ini. Ya. Ini prasangka yang salah. Di situ Allah malah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu harus siap untuk diuji. Bahkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Ujian dari Allah adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Raqiba Aba Sufyan alhammu bisababi islami Ramlah. Ya. Abu Sufyan ditunggangi, itu dikuasai alham, rasa galau, karena putrinya masuk Islam. Famakana ya'rifu bi ayyi wajhin yuqabilu Quraisyan. Dia tidak tahu dengan wajah apa dia akan menghadapi orang-orang Quraisy. Akan menemui orang-orang Quraisy, malu dia. Malu, putrinya murtad versi dia, ya. Keluar dari agama paganisme, ya, kemusyrikan, kemudian masuk Islam. Ya. Dia malu sebagai kepala suku, ya, di Makkah. Bada an ajaza an ikhda'i ibnatihi li masyiatihi. Setelah dia, ya, tidak mampu untuk ikhda'i ibnatihi, menundukkan putrinya terhadap keinginannya. Ya. Keinginannya adalah apa? Kembali ke agama kemusyrikan. Wal hailulah, ya, menghalangi, ya. Tidak berhasil menghalangi dunaha, ya, antara putrinya sendiri wa dunattiba'i Muhammad. Dunaha, antara keinginan Abu Sufyan, ya, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putrinya tetap memilih apa? Untuk ittiba Muhammad daripada masyiah, ya, keinginan bapaknya. Walamma wajadat Quraisyun anna Aba Sufyan sakhitun ala Ramlah wa zawjiha ijtara'at alaihima. Tatkala Quraisy mendapati, ya, tahu, ya,
bahwa Abu Sufyan marah terhadap Romlah dan suaminya, ijtara'at alaihima. Ya, maka Quraisy langsung ijtara'at, berani kurang ajar terhadap keduanya, terhadap Romlah dan suaminya Ubaidullah bin Jahsh. Wa tafiqat tudayyiqu alaihim al-khinaq. Mereka mulai tudayyiq, mempersempit terhadap keduanya al-khinaq, leher atau kerongkongan, ya. Maksudnya mencekik, ya, atau ya siksaan-siksaan yang sangat mengerikan. Wa ja'alat turhiquhuma asyadal irhaq. Quraisy turhiquhuma, tuj'ibuha wa tu'annihima, tuj'ibuhuma wa tu'annihima dalam catatan. Ya, membuatnya lelah, membuatnya menderita. Turhiquhuma ay tutbi'uhuma wa tu'annihima, membuatnya lelah dan membuatnya menderita. Asyadal irhaq hatta bata la yutiqanil hayata fi Makkah. Sampai-sampai ya ujian siksaan yang diberikan oleh Abu Sufyan kepada putrinya dan suaminya, sampai-sampai keduanya tidak betah lagi untuk hidup di Makkah. Walam adzina Rasul sallallahu wasallam alaihi lil muslimina bil hijrati ila al-Habasyah. Kalau Rasulullah mengizinkan, ya, kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, kanat Ramlah bintu Abi Sufyan wa tiflatuha as-saghiratu Habibah wa zawjuha Ubaidullah ibn Jahshin fi tali'atil muhajirin ila Allah bidinihim. Kalau Rasulullah mengizinkan untuk untuk hijrah ke Habasyah, maka Romlah bintu Abi Sufyan pun ikut, ditambah putrinya yang masih kecil yaitu Habibah, suaminya juga ikut, fi tali'atil muhajirin. Mereka termasuk dalam barisan orang-orang muhajirin yang hijrah ke Allah bidinihim, hijrah menuju Allah untuk menyelamatkan dengan membawa atau menyelamatkan agama mereka. Al-farina ila himan Najasyi, melarikan diri untuk mendapatkan perlindungan dari Najasyi bi imanihim, dengan keimanan mereka. Al-farina bi imanihim ila himan Najasyi, gitu maksudnya. Ya, melarikan diri demi menyelamatkan keimanan mereka, melarikan diri untuk mendapatkan perlindungan dari Najasyi. Baik, sampai sini ada faedah, yaitu disyaratkannya hijrah untuk orang-orang yang tidak mampu di dalam, orang-orang yang sudah tidak mampu lagi di dalam menghadapi gangguan karena mempertahankan agamanya. Lebih baik hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Tatkala mendapatkan ujian dalam agama, kemudian sudah tidak kuat lagi, hijrah ke tempat yang lebih baik, hijrah ke tempat di mana seseorang dapat perlindungan sehingga tetap bisa mengamalkan agama, mengamalkan syariat Islam tanpa adanya penekanan. Masyru'iyatul hijrah liman la yastati' an yatahammal al-adha fid din. Masyru'iyatul hijrah liman la yastati' an yatahammal al-adha fid din.
Baik. Dan perlu diketahui hijrah itu ya, dalam beberapa kasusnya tidak mesti ke negeri Islam. Dan terbukti hijrah pertama ya, dalam Islam itu hijrahnya ke negeri kafir, ya, ke Najasyi. Karena pada saat itu ya, belum ada negeri-negeri Islam. Namun tatkala hijrah ke Habasyah, kaum muslimin mendapatkan perlindungan meskipun itu bukan negeri Islam. Baik. Mana itu? Lakin Abu Sufyan ibn Harbin wa man ma'ahu min zu'ama'i Quraisyin azza alaihim an yaflita min aidihim ulaikan nafaru minal muslimin. Akan tetapi Abu Sufyan ibn Harb dan orang-orang yang bersamanya dari pemuka-pemuka Quraisy azza alaihim. Jadi lihat azza alaihim, sa'uba alaihim. Sulit bagi mereka an yaflita min aidihim. Sulit bagi mereka an yaflita min aidihim. Luput dari tangan-tangan mereka ulaikan nafar. Nah, kelompok-kelompok ini, ya, kelompok kaum muslimin yang akan beberapa orang dari kaum muslimin yang akan hijrah ke Habasyah. Wa an yadhuqu ta'mar raha fi biladi al-Habasyah. Nah, mereka juga merasa Quraisy ya juga merasa keberatan kalau mereka kaum muslimin bisa merasakan nikmatnya ta'mar raha, istirahat di negeri Habasyah. Inilah keirian ya, orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin. Fa'arsalu rusulahum ilan Najasyi yuharridunahu alaihi. Maka Quraisy pun mengutus utusan-utusan mereka ya, yang pandai ngobrol. Ya, salah satunya adalah Amr bin As ya, untuk melakukan negosiasi dengan Raja Najasyi. Quraisy mengirimkan utusan-utusan mereka ke Najasyi yuharriduna alaihim. Untuk apa? Untuk memprovokasi sang raja yaitu Najasyi alaihim dalam bertindak jahat terhadap kaum muslimin. Wa yadlubuna minhu an yuslimahum ilaihim. Mereka minta Quraisy dari Najasyi agar Najasyi menyerahkan mereka kaum muslimin ke mereka, an yuslimahum ilaihim. Wa yadlubuna minhu an yuslimahum ilaihim ke Quraisy. Ya, di sini Quraisy. An yuslimahum di sini yang pertama adalah kaum muslimin. Ilaihim, him di sini adalah Quraisy maksudnya. Wa yadhkuruna lahu annahum yaquluna fil masih wa ummihi Maryam qawlan yasu'uhu. Agar ya utusan tadi menyebutkan kepada Najasyi sang raja bahwa kaum muslimin itu mengatakan tentang Masih dan ibunda Maryam suatu perkataan yang yasu'uhu. Ada catatan di situ. Yasu'uhu artinya yu'zihi wa yuhzinuhu, yang menyakitinya dan membuatnya sedih. Nah, ini demikian rencananya dari utusan Quraisy tadi, rencananya demikian ya. Untuk memprovokasi raja agar ya tidak melindungi kaum muslimin. Di sini ada kata alaihim.
yang menunjukkan hal yang buruk. Kemudian juga apa? Tugas para utusan Quraisy tadi di hadapan sang raja, ya, meminta agar kaum muslimin diserahkan ke mereka. Kemudian yang ketiga, wa yadhkuruna lahu annahum yaquluna fil masih wa ummihi Maryam qaulan yasu'u. Nah, ya kita lihat apa yang terjadi. Nah, apakah kaum musyrikin ya, berhasil membawa apa yang mereka minta ataukah tidak? Nah, di sini Baba'atan Najasyi, ya, di utusan Quraisy sudah menghadap, ya, sudah melakukan beberapa langkah tadi yang disebutkan tadi, memprovokasi raja untuk berbuat buruk kepada kaum muslimin. Nah, juga sudah meminta agar kaum muslimin diserahkan ke mereka. Nah, dan juga menyebutkan bahwa kaum muslimin ini mengatakan sesuatu perkataan yang membuat Najasyi sedih, yang pada saat itu Najasyi itu beragama Nasrani. Baba'ata Najasyi mengirimkan seseorang ila zu'ama ilmu hajirin, ke tuan al-muhajirin, ya. Tuan al-muhajirin, ya. Zaim, ya, pemimpin, ketua. Wa sa'alahum an haqiqati dinihim, ya. Najasyi tanya ke mereka tentang hakikat agama mereka, kaum muslimin. Wa amma yaqulunahu fi Isa bin Maryam. Nah, bertanya ke mereka tentang apa yang mereka katakan tentang Isa bin Maryam dan ibunya. Wa talaba ilaihim an yusmi'uhu syai'an minal Qur'an. Najasyi juga meminta ke mereka agar dibacakan kepadanya sesuatu dari Al-Quran alladzi yanzilu ala qalbi nabiyyin, yang diturunkan kepada hati nabinya. Jadi ada berapa ini permintaan Najasyi? Ada 3. Yang pertama, mengecek keberadaan Assalamualaikum hakikati dini. Yang pertama minta dijelaskan hakikat agama mereka. Kemudian yang kedua, ya, Najasyi meminta agar kaum muslimin menjelaskan tentang Isa bin Maryam dan ibunya. Dan juga yang terakhir, Najasyi meminta agar didengarkan atau dibacakan kepadanya beberapa ayat Al-Quran. Falamma akhbaruh bihaqiqatil Islam wa talaw alaihi ba'dan min ayatil Quran. Tatkala kaum muslimin telah mengkabarkan kepadanya hakikat Islam, membacakan kepada Najasyi beberapa ayat dari Al-Quran, apa yang terjadi? Baka hatta khadallat lihyatuhu. Najasyi pun menangis sampai jenggot beliau basah. Wa qala lahum inna hadzal ladzi unzila ala nabiyikum Muhammad walladzi jaa bihi Isa bin Maryam yakhrujani min mishkatin wahidah. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada Nabi kalian Muhammad dan yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam, yakhrujan, ya, keduanya keluar bersumber dari sumber yang satu, keluar dari sumber cahaya yang satu, yaitu sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali Quraisy lupa atau bahkan tidak tahu karena agama mereka bukan agama Nasrani, melainkan paganisme, penyembah berhala, agama kemusyrikan. Belum tahu, sehingga mereka tidak tahu seperti apa dalam syariat
Nasrani itu apa saja, dijelaskan apa saja. Taunya Quraisy barangkali semua yang diyakini kaum muslimin itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh Najasyi sebagai pada saat itu sebagai pemeluk agama Nasrani. Ternyata kurang lebih sama karena waktu itu Injil masih orisinil, ya masih asli, tidak banyak perubahan. Maka Najasyi begitu mendengarkan jawaban dari kaum muslimin, beliau mengucapkan ini. Inna hadzal ladzi unzila ala nabiyikum Muhammad wal ladzi ja'a bi Isa bin Maryam yakhrujani min mishkatin wahidah. Kemudian setelah itu beliau mengiklankan keimanan beliau kepada Allah saja, la syarikalah, wa tasdiqahu, dan pembenaran beliau terhadap kenabian Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kama alana himayatahu liman hajar ila ardihi. Demikian juga beliau telah berpesan mengiklankan himayatahu, ya, perlindungan beliau kepada orang yang hijrah ke buminya, minal muslimin, dari kaum muslimin, ala ragmi min anna batariqatahu, meskipun para panglima beliau, ya, abau an yuslimu, mereka masih enggan untuk masuk Islam, wa dhallu ala nasraniyatihim, mereka masih di atas agama Nasrani mereka. Ya, barangkali sampai di sini dulu. Kita akhiri. Subhanakallah. Sebentar. Ada faedah. Satu faedah adalah yaitu al-i'tiraf bil haqqi fi kulli mawqif. Ya. Faedahnya adalah mengakui suatu kebenaran fi kulli mawqif, dalam segala keadaan sikap. Ya. Bagaimanapun keadaan seseorang, dia jadi raja, ya, jadi orang biasa, maka hendaknya dia tetap mengakui suatu kebenaran meskipun dia mungkin belum bisa mengamalkannya, belum bisa menerimanya. Tapi di sini Najasyi luar biasa. Beliau mengakui suatu kebenaran, ya, meskipun masih sedikit pengikutnya pada saat itu. Ya, meskipun pengikutnya adalah orang-orang tertindas pada saat itu, yaitu para sahabat di awal-awal dakwah. Namun, ya, Najasyi tahu betul itu adalah kebenaran, maka beliau menerimanya dan beliau masuk Islam. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.